Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi garis dan sudut. Nah, yang pertama, terlebih dahulu kita mempelajari mengenai garis. Oke, sebelum masuk ke definisi dari garis, di sini kita akan mempelajari mengenai definisi dari titik. Nah, sebuah titik yang sangat kecil itu tidak memiliki ukuran panjang, lebar, dan ketebalan. Nah, titik itu biasanya ditulis dengan huruf kapital, seperti titik A, jadi A-nya itu kapital, titik B, B-nya juga kapital, atau titik C, C-nya kapital, dan yang lainnya. Di sini ada gambarnya ya. Contoh dari titik A, titik B, titik M, titik X, titik P, dan titik Y. Lalu ada yang namanya ruas garis. Ruas garis atau biasa disebut dengan segmen garis adalah garis lurus yang menghubungkan garis A dan B. Nah, ruas garis AB ditulis dengan, biasanya dia ada tanda bar di atas ya, misalnya AB strip di atas gitu. Nah, ini contohnya. Ruas garis AB atau penulisannya AB, dibaca ruas garis AB, adalah jarak terpendek antara dua titik A dan B. Oke, selanjutnya ada yang namanya sinar. Pada sebuah ruas garis, jika diperpanjang salah satu ujungnya, maka akan didapatkan sinar. Nah, sinar AB ditulis dengan AB, nah ada tanda panah di atasnya, itu disebut dengan sinar. Nah, ini contohnya. Sinar AB dan sinar BA. Jadi kalau tanda panahnya ke kanan, berarti dia mengikuti ya. A-nya dulu yang ditulis, lalu B-nya. Dan sebaliknya, kalau B-nya dulu yang ditulis, artinya si tanda panahnya ke arah kiri. Itu menunjukkan sinar BA. Selanjutnya ada garis. Nah, dengan memperpanjang ruas garis kedua arah, akan didapatkan sebuah garis yang panjangnya tak terhingga. Nah, contohnya ruas garis AB ditulis dengan AB. Garis AB ditulis dengan AB ya. Jadi tanda panahnya kedua arah ke kanan dan ke kiri. Ini contohnya. Ada garis L. Nah, penulisan garis juga biasanya dengan huruf kecil ya. Contoh ini garis L atau garis AB. Selanjutnya, kedudukan titik dan garis. Yang pertama ada garis konkuren. Garis sinar atau segmen garis di atas disebut garis sinar atau segmen garis konkuren. Nah, yang melewati satu titik. Konkuren itu kan artinya bersamaan ya. Jadi, garis sinar atau segmen garis yang terbentuk secara bersamaan. Nah, yang melewati satu titik. Nah, titik ini disebut dengan titik konkuren. Jadi titik yang terbentuk apabila dibuat sinar garis secara bersamaan. Gitu. Selanjutnya, garis yang melalui dua titik. Garis yang melalui dua titik berarti akan terbentuk satu garis. Ya, ini contohnya. Gambar 7.11. Hanya ada satu garis yang dapat dibuat dari dua titik A dan B, yaitu garis AB. Nah, ini kan ada satu buah titik A dan titik B. Bila kita hubungkan, maka akan terbentuk satu buah garis. Selanjutnya, garis yang melalui tiga titik. Nah, untuk garis yang melalui tiga titik, dia akan terbentuk dengan dua kemungkinan. Yang pertama, pada gambar 7.12, hanya ada satu garis yang dapat dibuat dari tiga titik yang segaris. Jadi artinya garis itu melewati tiga titik yang segaris ya. Contohnya di sini, dia melewati titik P, titik Q, dan titik R. Kita misalkan di sini ada garis L. Nah, kasus kedua, pada gambar 7.13, dari tiga titik yang tidak segaris, dapat dibuat tiga garis yang berbeda. Nah, dia garis yang melewati titik
XY, garis yang melewati titik XZ, dan garis yang melewati titik YZ. Jadi akan terbentuk 3 garis. Jika dia titiknya tidak segaris. Kalau titiknya segaris akan terbentuk 1 buah garis. Oke, lanjut. Garis yang melalui 4 titik tidak segaris. Nah, kalau dia tidak segaris, ada 4 buah titik, maka akan terbentuk garis yang melewati titik PQ, garis yang melewati titik QR, garis yang melewati titik RS, garis yang melewati titik PS, garis yang melewati titik QS, dan garis yang melewati titik PR ya. Oke. Selanjutnya ada titik-titik kolinier dan non-kolinier. Nah, titik-titik yang berada pada satu garis disebut titik kolinier. Di sini pada gambar 7.15 ada titik kolinier dan non-kolinier ya, atau tidak kolinier. Nah, titik yang kolinier itu yang segaris, yaitu ada titik A, X, Y, P, dan B. Sedangkan titik yang non-kolinier adalah, misalnya kita di sini ada titik A, titik K, titik C, dan titik B. Dia non-kolinier karena dia tidak berada pada satu garis. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi kedudukan 2 garis. Oke. Yang pertama ada 2 garis berimpit. Artinya seluruh titik pada garis itu bersekutu. Berhimpit itu yang menempel ya berarti. Di sini kita ada garis P dan garis L. Nah, garis P itu sama dengan garis L karena garis P dan garis L itu berimpit. Selanjutnya ada yang namanya 2 garis berpotongan. Jika 2 garis bertemu pada satu titik atau mempunyai titik persekutuan, jadi dia ada titik potongnya ya. Nah, ini contohnya, ada gambar A dan ada gambar B. Ada garis L dan garis M, lalu dia berpotongan pada titik P. Di sini ada garis CD dan garis AB berpotongan pada titik O. Oke. Selanjutnya ada 2 garis sejajar. Nah, garis-garis yang tidak berpotongan dan tidak pernah bertemu bila diperpanjang itu merupakan garis-garis yang sejajar. Nah, ini contohnya. Ada garis PQ dan garis XY, dia apabila diteruskan, diperpanjang, tidak akan bertemu. Begitu pula dengan garis L dan M. Begitu pula dengan garis P dan garis Q. Selanjutnya ada 2 garis bersilangan. Nah, 2 garis bersilangan itu jika 2 garis tidak terletak pada bidang yang sama. Ini contohnya, garis AF bersilangan dengan garis BD karena dia tidak berada pada bidang yang sama. Oke, selanjutnya kita ke materi perbandingan ruas garis. Nah, untuk menentukan perbandingan ruas garis ada 2 cara. Yang pertama dengan cara melukis. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, lukislah ruas garis AB, kemudian lukislah sebuah garis yang melalui titik A. Beri nama garis tersebut H. Ini pertama kita buat garis AB yang melalui titik A. Nah, kita namakan garisnya itu garis H nih. Lalu, buatlah busur lingkaran dengan pusat di A. Pusatnya di A, kita buat busur lingkaran yang memotong garis H, yang memotong garis ini. Lalu kita beri nama dia H1. Selanjutnya, buatlah busur lingkaran dengan pusat H1. Kalau tadi kita buat pusatnya di A, sekarang kita buat pusatnya di H1. Nah, jari-jarinya itu sama dengan jari-jari dari pusat A ke H1. Nah, kita namakan dia H2. Titik potongnya. Lalu, kita ulangi nih langkah yang pertama, langkah yang kedua dan yang ketiga. Sehingga nanti didapatkan titik potong H3. Nah, selanjutnya, langkah kelima, lukislah sebuah garis yang melalui titik B dan H3. Beri nama garis tersebut G1. Nah, tadi kan kita udah punya nih garis AB. Lalu kita buat
titik potong H1 berpotongan dengan garis AB, maka akan ketemu titik potongnya D dan kita buat garis G3. Nanti sama titik potong antara H1 dengan C kita buat garis G2, begitu pula dengan titik potong H3 dengan titik B kita buat garis, kita beri nama G1. Nah, ini merupakan langkah-langkah membagi ruas garis menjadi 3 bagian sama panjang. Oke. Yang kedua, dengan menghitung. Jadi, menentukan perbandingan ruas garis dengan cara menghitung. Jadi nih, misalnya kita punya ruas garis atau segmen garis. Di sini ada segmen garis AB. Ada titik potong C. Nah, perbandingan AC dan CB itu sama dengan M banding N. Maka, ruas garis AC dibandingkan dengan ruas garis AB sama dengan tadi ruas garis AC-nya M, lalu ruas garis A ke B berarti M ditambah dengan N. Dan ruas garis AB dibandingkan dengan, ruas garis BC dibandingkan dengan ruas garis AB sama dengan BC kan N dibandingkan dengan AB berarti M ditambah dengan N. Oke. Nah, ini ada contoh. Perhatikan gambar berikut. Misalnya AC banding BC sama dengan 3 banding 5. Dan panjang AC sama dengan 60 cm. Tentukanlah panjang BC dan AB. Oke. Kita punya AC banding BC 3 banding 5. Lalu si AC-nya 60 cm. Maka bisa kita tulis AC banding BC sama dengan 3 banding 5. Maka AC-nya kita tulis diketahui 60 sama dengan 60 per BC sama dengan 3 banding 5. Maka BC sama dengan 60 dikalikan 5 dibagi 3. Nah, 60 dibagi 3, 20. 20 kali 5, 100 cm. BC-nya. Sekarang yang kedua. Panjang AB. Oke, kita punya A ke B ya. Maka bisa kita gunakan AC banding BC. Oke, karena ditanyakan AB, tanpa perbandingan kita bisa langsung ya. AB itu kan AB, panjang AB sama dengan AC ditambah dengan BC. Karena AC-nya 60 cm, sudah diketahui, dan BC-nya tadi 100 cm, maka AB-nya 160 cm. Gitu deh. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.